Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisahnya masih di peristiwa pembebasan kota Mekkah, yang mana waktu itu Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Ya. Lalu itu salat zuhur, ya, salat zuhur. Kemudian begitu azannya Bilal selesai, Nabi kemudian salat dengan wudu yang beliau gunakan untuk solat sebelumnya. Ada yang masih ingat solat sebelumnya apa? Pekan kemarin ada saya sebutkan yang 8 rakaat itu, solat kemenangan. Iya, salatul fatah, solat kemenangan. Jadi Nabi mengerjakan salat zuhur di Baitul Haram itu menggunakan wudu yang beliau pakai untuk salat kemenangan di waktu duha tadi. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengerjakan beberapa sholat lagi dengan wudu yang sama, yang sama. Maka Umar bin Khattab yang melihat kejadian ini, Umar berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Wahai Rasulullah, engkau mengerjakan tata cara yang seperti ini, yaitu satu wudu untuk beberapa kali sholat, yang mana perbuatanmu ini belum pernah engkau lakukan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Umar hendak apa ya namanya, ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini engkau mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku lihat engkau kerjakan sebelumnya, yaitu engkau menggunakan satu wudu kemudian mengerjakan beberapa jenis salat, dari mulai salat fatah, salat zuhur, kemudian salat asar. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inni amdan fa'altu ya Umar. Wahai Umar, aku memang sengaja mengerjakan hal yang seperti ini. Memang aku sengaja mengerjakan yang seperti ini. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, karena Imam An-Nawawi punya sebuah karya, yaitu syarah atau penjelasan dari hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Kalau syarah Sahih Bukhari apa? Fathul Bari. Ya, karya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita upayakan, ya, mengetahui nama ulama, karya-karyanya, ya. Ya. Jangan tahu nama pemain sepak bola saja. Ya, enggak ada untungnya. Nah, Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjelaskan kepada Umar secara khusus, kepada para sahabat secara umum, bahwa boleh satu kali wudu digunakan untuk beberapa kali salat. Dan di kasus ini Nabi berwudu sebelumnya itu tidak melepas
alas kaki beliau, tidak melepas kaos kaki beliau atau khuf beliau. Artinya wudu yang beliau gunakan untuk sholat kemenangan tadi, kemudian sholat zuhur, sholat asar, itu wudu yang dikerjakan ketika di bagian kaki hanya mengusap, dan diusap yang bagian atasnya. Itu Nabi kerjakan sholat dengan satu wudu tadi. Maka kata Imam Nawawi apa? Hal ini dalam rangka Nabi mengajarkan para sahabat secara khusus, kaum muslimin secara umum, bahwa sah-sah saja mengerjakan beberapa sholat dengan satu kali wudu, boleh, asal apa? Belum melakukan pembatal wudu. Coba kita review jamaah sekalian, apa saja pembatal wudu? Pertama, keluar sesuatu, ya kan? Dari arah depan maupun dari arah belakang. Ya, apapun itu batal wudunya, baik dari depan maupun dari belakang, baik nggak disengaja apalagi yang disengaja, baik berupa cairan, baik berupa padatan, baik berupa gas udara, apalagi kombinasi ketiganya, udah batal itu. Apapun itu batal, mau istihabah, mau haid, mau pipis, mau BAB, ya batal. Ada? Yang kedua apa membatal wudu? Tidur yang kayak apa? Apakah semua tidur membatalkan wudu? Tidur yang menghilangkan akal secara sempurna, meskipun posisi tidurnya sambil duduk, bahkan sambil ngadeg. Ya, jazakallahu khair. Karenanya dalam ilmu fiqih tidur itu dibagi dua, khafi sama jali. Khafi tidur ringan, jali tidur berat. Apa perbedaannya? Perbedaannya di kesadaran. Ya, kalau tidur khafi, tidur ringan, itu biasanya terjadi ketika mendengarkan khutbah Jumat. Wah, itu banyak itu. Ya, tidur ringan ini banyak kalau khutbah Jumat. Ya, khatibnya innal hamdalillah, makmumnya bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Tidur ringan, kenapa? Dia masih mendengar sayup-sayup suara khatib, bahkan mantuk-mantuk gini. Begitu iqamah Allahu Akbar, dia sadar, dia langsung belum batal wudunya. Meskipun posisinya mungkin tidur. Sebaliknya, tidur jali adalah tidur yang berat, yang menghilangkan akal dengan sempurna. Ya, suara nggak lagi dengar, bahkan gempa pun dia tak bangun lagi. Ya, makanya ini batal wudunya. Itu dua. Yang ketiga apa? Hilangnya akal gara-gara gila atau pingsan, atau kambuh apa? Ayan atau epilepsi. Yang keempat, pembatal wudu yang keempat, makan daging onta. Ya. Adapun yang lain nggak masalah. Kalau mau wudu ya monggo, nggak wudu ya nggak apa-apa. Tapi kalau daging onta, wudu. Apalagi pembatal wudu? Ya, ini yang menjadi khilaf ya, menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama al-fiqih, yaitu tentang aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Nah, makna aula mastumun nisa ini, lamastumun nisa ini apa? Ada yang mengatakan bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Ya. Ada yang mengatakan lamastumun nisa ini adalah jima. Di dalam mazhab Syafi'iyah, lamastumun nisa ini sini adalah bersentuhan kulit tanpa apa namanya? Lapis ya, tanpa lapis, batal wudunya. Baik. Selesai salat zuhur waktu itu ya, maka Abu Bakar radhiyallahu an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa ayahnya, yaitu Abu Quhafah. Sambil membawa ayahnya yang bernama Abu Quhafah.
yang mana waktu itu Abu Quhafah kondisinya masih musyrik dan sudah buta. Bahkan kebutaan Abu Quhafah ini sudah 12 atau 13 tahun lebih. Ya. Jadi bapaknya Abu Bakar masih apa? Musyrik. Tatkala Nabi melihat kedatangan Abu Bakar yang menggandeng ayahnya yang sudah tua, buta lagi, ya kan? Kata Nabi apa? Hal tarakta syaikha fi baitihi. Duh Abu Bakar, bapakmu yang sudah sepuh ini dibiarkan aja di rumahnya wes ta. Hatta akuna ana atihi fihi. Biar aku saja yang mendatangi rumah ayahmu itu. Ya. Ini apa namanya? Betapa santunnya Nabi SAW satu sisi. Dan betapa Nabi memuliakan Abu Bakar di sisi yang lain. Ya. Maka ketika Abu Bakar datang membawa ayahnya digandeng tangannya untuk menemui Nabi, Nabi merasa iba. Ya, hal tarakta syaikha fi baitihi. Wahai Abu Bakar, westa, ya, biarkan saja bapakmu yang sudah sepuh ini di rumahnya. Supaya apa? Hatta akuna ana ajihi fihi. Biarkan aku yang datang ke rumahnya. Ya. Karena sementara waktu itu kejadiannya di lapangan adalah memang semuanya mendatangi Nabi untuk menyatakan masuk Islam. Semuanya datang berbondong-bondong, Nabi dikelilingi kanan kiri depan belakang mau masuk Islam, mau masuk Islam. Giliran ayahnya Abu Bakar, Nabi katakan apa? Jangan ikut desak-desakan di sini, biar aku yang ke rumah ayahmu itu. Maka hal ini sebagai apa? Satu, akhlak santun Nabi kepada orang sepuh, ya kan? Nah, makanya adab kita kepada orang sepuh, kita yang mendatangi. Coba kalau acara lebaran gimana? Ya kan? Adik datang kepada kakak, anak datang kepada orang tua. Nah, ini adabnya seperti itu. Sekaligus ini sebagai kabar gembira kepada Abu Bakar. Ya. Nah, mendengar ucapan Nabi ini, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa ahaqqu yamshi ilaika." Huwa ahaqqu yamshi ilaika. Dia, yaitu Pak tua ini, bapakku ini, lebih pantas berjalan kaki dari rumahnya untuk menemuimu daripada engkau yang datang ke rumahnya. Nah, lihat, ketika Nabi berakhlak kepada orang tua, ketika Nabi memuliakan Abu Bakar, di sisi yang sama Abu Bakar tahu bahwa kedudukan Rasulullah melebihi ayahnya. Ya, Abu Quhafah adalah sang ayah, betul. Tapi Rasulullah adalah Rasulullah. Mau bagaimanapun dihitung, ditimbang-timbang, jelas kedudukan Rasulullah lebih mulia daripada kedudukan ayah kandung, ya kan? Makanya Umar kan pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk min kulli insan, min kulli nafsin, min kulli nas, illa nafsi." Wahai Rasulullah, aku begitu mencintaimu dibandingkan seluruh manusia, anakku, istriku, orang tuaku, kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang sebelum aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaan kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada dirinya sendiri, dan kepada seluruh manusia. Abu Bakar pun orang yang beradab, ya. Lantas Nabi kemudian mendudukkan sang ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, di hadapan beliau. Di hadapan beliau. Kan buta ya, nggak bisa ngelihat. Nah, dulu Abu Quhafah ini benci banget sama Rasulullah. Iya, benci banget. Maka diriwayatkan, mudah-mudahan masih ingat, waktu kita berkisah tentang
Nabi berhijrah. Kan 3 malam menginap di di gua Thur, ya kan? Nah, Abu Quhafah yang tahu bahwa Rasulullah ditemani oleh anaknya Abu Bakar, artinya Abu Bakar meninggalkan anak-anaknya, itu cucu dari Abu Quhafah, yaitu Aisyah dan Asma dan Abdurrahman. Biasanya simbah lebih sayang sama anak apa sama putu? Ya kan? Pak, aku mudik ya. Ah, putuku digawa ora sabai. Gitu. Nah, Abu Quhafah begitu iba dengan nasibnya Aisyah, Asma, Abdurrahman. Dia yang sudah buta keluar dari rumahnya sendirian. Pakai tongkat sampai ke rumahnya Abu Bakar. Tok, ulun nje. Oh, simbah, enten apa mbah? Kata Asma. Sang kakek berkata, bapak kalian pergi ya dari rumah ini? Inje mbah. Loh, kalian ditinggali apa? Lihat ya, kalian ditinggali apa? Bapak kalian tuh pergi gara-gara laki-laki satu tuh, gara-gara si Muhammad. Bagaimana mungkin bapak kalian lebih memilih si Muhammad daripada anak-anaknya sendiri? Benci banget nih Abu Quhafah ini. Namun di hari itu, ketika dia sudah duduk di hadapan Nabi, meskipun matanya tidak bisa melihat Nabi, tapi hatinya begitu tunduk, ya. Maka Nabi kemudian mengginiin itu loh, nepok-nepok ya, nepok-nepok dadanya Abu Quhafah. Aslim taslam. Ini kakek sudah berusia 70 tahunan. Ya. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau pasti selamat dunia akhirat. Maka Abu Quhafah kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama mengatakan begitu Abu Quhafah masuk Islam, sempurnalah keluarganya Abu Bakar. Kenapa? Ada yang tahu? Karena keluarga Abu Bakar 3 generasi semuanya masuk Islam. Orang tuanya, ya kan? Bapak ibu Islam. Abu Bakarnya suami istri masuk Islam. Putra-putrinya Aisyah, Asma, Abdurrahman masuk Islam. Bahkan 4 generasi putune. Siapa nama cucunya? Ayo. Dari sisi Asma menikah dengan siapa? Zubair bin Awam. Pernikahan Asma dengan Zubair bin Awam melahirkan siapa? Abdullah bin Zubair. Ini cucunya nih, juga masuk Islam. Allahu Akbar. Kata Nabi apa? Tidak ada keluarga yang lebih mulia kecuali keluarganya Abu Bakar. Tidak ada harta yang lebih mulia kecuali hartanya Abu Bakar. Yang mana waktu itu ketika Abu Quhafah masuk Islam, usianya sudah 70-an tahun, sudah. Kepalanya putih, artinya rambutnya. Janggutnya pun sudah putih, alis matanya pun sudah putih. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Wahai Abu Bakar, warnailah rambut ayahmu ini dan janggutnya dengan pewarna rambut. Wajannibuhu aswad. Tapi jangan pilih warna hitam. Ini asbabun nuzul apa? Hukum mewarnai rambut. Ini asbabun nuzulnya. Asbabul wurud. Ya, kalau Al-Quran asbabun nuzul ya kan, kalau hadis asbabul wurud. Ya. Jadi boleh, silakan mau diwarnai merah gelap, coklat gelap,
Ya. Kalau silver gimana? Takutnya nanti ada yang ngasih gini kan. Pokoknya selain hitam. Satu. Yang kedua, sebagian ulama fikih menambahkan, jangan pula warna yang membuat engkau menjadi pusat perhatian, syuhrah. Iya kan? Abang. Wah, ini mesti anggota. Kuning. Nyeleneh aja. Ya, karena termasuk bab larangan syuhrah. Ya, hitam karena menipu, ya kan, ketok 6. Warna mencolok juga nggak boleh karena syuhrah. Di sini ya, para ulama ahli fikih terutama mazhab Syafi'iyah menganggap sunnah, artinya sangat dianjurkan bagi laki-laki terutama untuk mewarnai rambutnya, janggutnya yang memutih dengan warna apa? Ya pokoknya selain hitam dan selain warna yang syuhrah. Saya aja dah pengen ini warna ini. Cuma istri nggak boleh. Baik. Nah, tatkala ayahnya membaiat Nabi seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seketika Abu Bakar nangis. Kira-kira tahu nggak apa sebab Abu Bakar nangis? Karena ayahnya yang sudah sepuh sebelum meninggal sempat masuk Islam? Itu? Ternyata bukan. Ternyata bukan itu yang menjadi asbab Abu Bakar nangis. Terus apa? Kita lanjutkan kisahnya. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma yubkika?" Kenapa kau menangis? Kenapa? Bukankah ayahmu sudah masuk Islam? Ibumu masuk Islam, istrimu masuk Islam, anak-anakmu Islam. Kenapa kau menangis? Maka Abu Bakar berkata, ini salah satu di antara sekian banyak ucapan-ucapan Abu Bakar, salah satunya ini juga yang patut kita catat dengan tinta emas. Banyak Abu Bakar semua ucapannya patut kita catat dengan tinta emas. Salah satunya ini. Ia berkata, la antakuna yadu ammika ma kana yadihi wa yuslima. Wahai Rasulullah, aku menangis karena apa? Karena seandainya tangan yang berbaiat dengan tanganmu ini bukan tangan ayahku, tapi tangan pamanmu Abu Thalib. Seandainya, dan aku berharap seandainya saat ini yang berjabat tangan denganmu, yang berbaiat kepadamu untuk masuk agama Islam, itu bukan tangan ayahku, tapi tangan pamanmu Abu Thalib. Wa yuslima, lalu pamanmu masuk Islam. Wa yuqirrallahu ainaka, dan karena sebab itu Allah menyenangkan hatimu, engkau jadi bahagia. Ahabba ilayya min ayyakun, itu lebih aku cintai daripada tangan bapakku yang masuk Islam. Ini bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah di atas segala galanya. Bukan kepada Abu Thalibnya, bukan. Tapi seandainya Abu Thalib masuk Islam, Rasulullah senang nggak? Senang kan? Makanya ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah bersedih. Sampai-sampai Rasulullah berdoa kepada Allah apa? Inni la astaghfirunaka fima unha anka. Wahai pamanku, aku akan mintakan pengampunan dosa untukmu kepada Allah asal aku tidak dilarang. Padahal Nabi sudah tahu belum pasti dilarang? Sudah tahu, karena tidak mungkin tidak boleh sama sekali mendoakan orang kafir yang telah meninggal. Nggak boleh. Kalau masih hidup masih boleh, ya kan, semoga sehat, semoga dapat hidayah, boleh. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh lagi. Nabi tahu itu, tapi saking cintanya Nabi kepada Abu Thalib,
cinta manusiawi tentunya ya. Makanya Abu Bakar berkata apa? Seandainya saat ini yang membaiatmu wahai Nabi, tangannya adalah tangan pamanmu Abu Talib, lalu pamanmu masuk Islam, ahabba ilayya, itu lebih aku cintai, melebihi kecintaanku kalau tangan ayahku yang menjabat tanganmu masuk Islam. Ya. Nah, ini ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi kemudian memeluk Abu Bakar dan Abu Quhafah. Nabi pun ikut apa, mulai terharu begitu ya, melihat kecintaan Abu Bakar yang luar biasa. Kemudian datang pula Sa'ib bin Abi Sa'ib, yang mana Sa'ib bin Abi Sa'ib ini adalah teman main Nabi sejak kecil. Ya. Sejak Nabi dirawat oleh sang kakek, lalu dirawat sama paman. Nah, teman bermain Nabi, teman kemana-mana itu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Dia datang, melihat kedatangan teman lama kita, gimana? Udah lama banget gak ketemu. Dan teman lama kita ini terkenal dengan akhlaknya yang baik, peduli sama teman, gak neko-neko. Ketemu, ya Masya Allah bro, gimana kabarnya, sehat-sehat, Masya Allah, mana ya kan? Kita ajak makan, kita traktir, karena bahagia gitu ya. Nabi pun demikian, ya, berjumpa dengan teman lama Nabi, yang mana teman lama ini adalah orang baik. Nabi sambut. Maka para sahabat yang orang-orang Mekah melihat kedatangan Sa'ib bin Abi Sa'ib, mereka semua berkata apa? Oh ya Rasulullah, ini orang baik ini, rajulun, ini laki-laki yang baik. Jadi mereka semua menceritakan kebaikannya Sa'ib, seolah-olah Nabi nggak tahu gitu loh. Padahal kan teman dekat Nabi, ya kan? Maka Nabi kata apa? La tu'allimuni bihi. Jangan kalian ajarin aku. Aku lebih tahu tentangnya daripada kalian mengetahui tentang dia. Qad kana sahibi fi jahiliyah. Qad kana sahibi fi jahiliyah. Karena Sa'ib ini adalah teman dekatku dulu ketika dia di masa jahiliyah. Yaitu ketika di masa-masa Mekah, ya, masa-masa kebodohannya jahiliyah. Maka Sa'ib, ya, yang didekati oleh Nabi, yang disambut oleh Nabi dan diucapkan begitu oleh Nabi, dia berkata, "Na'am ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah. Fa ni'ma sahibu kunta, dan engkau adalah best of the bestnya my friend. Ya. Kau adalah teman terbaikku. Nabi berkata, "Ya Sa'ib, wahai Sa'ib, unzur akhlaqaka allati kunta tasnauha fi jahiliyah." Coba engkau flashback lagi, mana-mana perbuatan yang senantiasa engkau lakukan dulu ketika di masa-masa jahiliyah. Engkau flashback semua, engkau ingat-ingat semua. Dah? Apabila ada perbuatan-perbuatan tersebut yang baik, faj'alha fil Islam, lanjutkan amal tersebut setelah engkau masuk Islam. Maksud Nabi apa? Kebaikan-kebaikan yang biasa engkau lakukan dulu. Jangan pula engkau masuk Islam engkau berhenti, jangan. Justru seharusnya kalau sudah masuk Islam, perbuatan baiknya ditambah, minimal dijaga. Ini faedah bagi kita jamaah sekalian. Seharusnya, selayaknya, ya, kita yang dulu orang baik, sebelum